Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah paparan singkat tentang ujian akhir semester sosial marketing. Ya, kita akan membuat macam laporan dari hasil aktivitas yang sudah dilakukan selama perkuliahan, yaitu aktivitas sosial marketing tentunya, dalam bentuk atau dalam format jurnal seperti jurnal pengabdian masyarakat, yaitu jurnal yang isinya menceritakan rangkaian aktivitas yang sudah kita lakukan, gitu ya. Kemudian judul dibuat dalam Times Roman font 14, bold all caps center. Kemudian ditulis nama-nama Anda, ukuran 10 font size, dan keterangannya sebagai mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial, ya, underscore NPM, dan alamat email, ya, alamat email Unpad kalau bisa. Kemudian dibuat abstrak dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kurang lebih 200 kata, ya, dengan font 11 Times New Roman, dengan kata kunci maksimal 5 kata kunci untuk masing-masing abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, setelah itu tentunya adalah pendahuluan, ya, menyajikan isu permasalahan yang ada, ya. Ingat, Anda melakukan praktik sosial marketing kemarin ini berdasarkan isu yang ada, silakan diangkat dan didukung dengan data-data yang ada, ya, misalnya berita, ya, dari berita-berita tertentu, kemudian diperkuat dengan survei. Bila Anda kemudian kemarin melakukan survei untuk mengkaji secara lebih dalam isunya tersebut, dapat ditampilkan di sini. Atau penelitian-penelitian terdahulu terkait isu masalah tersebut, ya. Misalnya sudah ada kajian atau penelitian terdahulu yang membahas tersebut, angkat kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut, lalu dijelaskan di manakah bedanya yang Anda lakukan ini. Jadi usahakan selalu mencari penelitian yang serupa dan pastikan artikel Anda tadi punya titik perbedaan, punya state of the art yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya sama-sama membahas isu A, tapi dia dari sisi kesehatannya, misalnya Anda dari sisi psikologisnya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kajian pustaka tentunya berisi teori dan konsep-konsep yang berhubungan pertama dengan sosial marketing, yang kedua dengan keberfungsian sosial, yang ketiga dengan isu spesifik yang Anda angkat. Misalnya kemarin ada yang tentang quarter life crisis, ada yang tentang insecure, ya, dan yang lain-lainnya. Apabila itu dikaitkan dengan kecanggihan teknologi informasi yang sudah berkembang, maka masukkan juga sedikit bahasan tentang misalnya perkembangan revolusi industri dan juga perkembangan masyarakat, ya, society 5.0. Oke, untuk metode kita sepakati menggunakan action research, ya. Bisa diambil dari bukunya Youmi dan Damopoli 2014, ya, yaitu atau bahasa Indonesia disebut penelitian tindakan, ya, yaitu memiliki kemiripan dengan penelitian campuran, namun demikian penelitian tindakan menggunakan metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, tapi selalu diarahkan pada isu yang bersifat spesifik dan praktis, serta berusaha mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, ya. Ini contoh kemarin, ya. Jadi ini contoh pada penelitian lain, maksudnya yang tentang UMKM. Kalau Anda melihat satu isu, kemudian Anda kaji lebih dalam tentang isu tersebut, kemudian Anda melakukan action pada isu tersebut, yaitu melakukan kampanye sosial, misalnya melakukan edukasi, ya, melalui beragam lini media massa misalnya. Jadi inilah kemudian yang Anda coba angkat, ya. Nah, bagian pembahasan adalah milik Anda seutuhnya. Disinilah kelompok menceritakan apa yang dilakukan kelompok, ya, minggu ke minggu, day by day, ya, konten-konten apa saja yang Anda unggah, apa saja maksud dan tujuan tiap tematik kontennya, visi edukasi apa yang Anda luncurkan, ya. Jadi artinya di sinilah Anda bebas menceritakan apa yang kelompok targetkan, ya, apa yang kelompok lakukan, bagaimana mencapai target yang Anda sudah tetapkan tersebut, gitu ya. Apakah inovasi-inovasi yang Anda dan kelompok lakukan, disinilah saatnya Anda menceritakan hal tersebut. Ya, lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah hasilnya, ya.
Kalau Anda kemudian berhasil mendapatkan sejumlah testimoni uh, atau respon terhadap program edukasi yang Anda luncurkan, ini dapat diangkat. Ya. Artinya misalnya bisa saja terjadi cognitive restructuring, ya. Atau perubahan wawasan, perubahan pemahaman terhadap suatu isu dari target adopsi Anda. Ini bisa angkat sebagai kesimpulan. Ya. Kesimpulan juga bisa ditambahkan berisi rekomendasi-rekomendasi tentang apa yang sebaiknya terus dilakukan untuk mengadres isu yang Anda angkat tersebut. Ya. Karena kita berkeyakinan apabila tidak dilakukan sebuah edukasi khusus terhadap isu tersebut, maka akan terjadi misalnya potensi hal yang lebih buruk yang bisa mempengaruhi keberfungsian sosial individu dan masyarakat misalnya. Jadi Anda bisa lakukan atau tambahkan sini rekomendasi. Ya. Kemudian daftar pustaka seperti biasa. Demikian, semoga jelas. Kalau belum jelas bisa selalu bertanya kepada kami. Ya. Dan untuk jelasnya saksikan berulang-ulang ya supaya mendapatkan kejelasan dan Anda bisa segera menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.